Di bab ini, Napoleon Hill membawa kita masuk lebih dalam ke dunia alam bawah sadar. Menurut Hill, pikiran bawah sadar adalah tempat di mana semua ide, keinginan, dan kebiasaan kita diproses, disimpan, dan diwujudkan. Ini adalah mesin rahasia yang bisa membantu kamu mencapai kesuksesan jika digunakan dengan benar. Apa itu alam bawah sadar? Alam bawah sadar adalah bagian dari pikiranmu yang bekerja di luar kesadaran. Ini seperti memori atau program otomatis yang memengaruhi cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak setiap hari. Hill percaya bahwa apa yang kamu tanam di alam bawah sadar melalui pikiran dan emosi akan membentuk kenyataan hidupmu. Kekuatan alam bawah sadar. 1. Memanifestasikan keinginan. Apapun yang kamu pikirkan secara konsisten dengan emosi mendalam akan direkam di alam bawah sadar dan mulai diwujudkan. Menanamkan kebiasaan baik. Alam bawah sadar membantu menciptakan kebiasaan yang otomatis dan konsisten jika kamu terus mengulanginya. 3. Mengatasi hambatan mental. Dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar, kamu bisa menghilangkan keraguan dan ketakutan yang menghalangi kesuksesanmu. 1. Tanamkan ide positif. Gunakan afirmasi dan visualisasi untuk memasukkan pikiran positif ke alam bawah sadar. Misalnya, ucapkan setiap hari, "Saya pasti sukses." 2. Gunakan emosi yang kuat. Alam bawah sadar merespon lebih baik ketika kamu menggabungkan pikiran dengan emosi, seperti antusiasme, cinta, atau rasa percaya diri. 3. Latih kebiasaan baru. Lakukan tindakan kecil secara konsisten untuk membentuk kebiasaan baru yang mendukung tujuanmu. 4. Berkomunikasi lewat imajinasi. Visualisasikan impianmu seolah-olah sudah tercapai. Bayangkan semua detailnya, rasakan emosi kesuksesan itu, dan biarkan ini menjadi bagian dari pikiran bawah sadarmu. Contoh nyata, orang sukses yang memanfaatkan alam bawah sadar. Hill menyebutkan bahwa banyak tokoh sukses seperti Thomas Edison menggunakan kekuatan alam bawah sadar untuk menemukan ide-ide brilian. Mereka sering bermeditasi atau membayangkan solusi sebelum tidur, lalu ide-ide tersebut muncul di saat yang tak terduga. Relevansi untuk Gen Z. Kita hidup di zaman yang sibuk, di mana pikiran sering kali dipenuhi kekhawatiran. Bab ini mengingatkan kita untuk melatih pikiran dengan afirmasi positif, menjaga emosi, dan mengarahkan energi mental ke tujuan besar. Kamu bisa memanfaatkan meditasi, jurnal, atau bahkan aplikasi mindfulness untuk membantu proses ini. Kesimpulan, alam bawah sadar adalah sistem operasi pikiranmu yang sangat kuat. Apa yang kamu pikirkan secara konsisten akan membentuk hidupmu. Gunakan afirmasi, visualisasi, dan emosi untuk memprogram pikiran bawah sadarmu ke arah kesuksesan. Jadi, Besti sukses. Apa yang kamu tanam di alam bawah sadarmu hari ini? Pastikan itu sesuatu yang mendukung mimpimu ya. Bab 12. Otak pusat kendali frekuensi pikiran. Di bab ini, Napoleon Hill fokus membahas otak sebagai alat luar biasa yang bisa menerima dan mengirimkan frekuensi pikiran. Menurut Hill, otak manusia punya kemampuan untuk menarik ide, inspirasi, dan energi dari alam semesta. Ibarat antena, otak kita bisa menangkap getaran dari pikiran kita sendiri maupun orang lain. Otak sebagai pengirim dan penerima pikiran. Hill menjelaskan bahwa otak kita bekerja seperti pemancar dan penerima radio. Sebagai pengirim, otak bisa memancarkan ide, keinginan, dan emosi kita ke alam semesta atau orang lain. Sebagai penerima, otak juga bisa menangkap ide dan inspirasi dari orang lain atau dari kekuatan yang lebih besar yang Hill sebut infinite intelligence. Dengan menggunakan otak secara efektif, kamu bisa mempercepat proses mencapai tujuanmu. Kunci utama, frekuensi pikiran positif. Hill percaya bahwa frekuensi pikiran kita dipengaruhi oleh emosi. Pikiran yang dibalut dengan emosi positif seperti cinta, antusiasme, atau rasa syukur memancarkan sinyal yang lebih kuat dibandingkan pikiran negatif. Makanya, penting banget untuk 1. Menjaga pikiran positif. 2. Fokus pada tujuan dengan semangat dan keyakinan. Hindari pikiran negatif yang bisa melemahkan sinyal otakmu. Cara memaksimalkan potensi otak. 1. Latihan visualisasi. Visualisasikan impianmu setiap hari. Bayangkan semua detailnya dan rasakan emosi seolah-olah impian itu sudah tercapai. 2. Gunakan afirmasi positif. Ulangi afirmasi "saya bisa" atau "saya layak sukses" untuk memperkuat frekuensi pikiran positif. 3. Berkolaborasi dengan mastermind. Bergabung dengan orang-orang yang punya visi sama akan memperkuat sinyal pikiranmu.
Otak bekerja lebih optimal saat terpapar energi positif dari kelompok mastermind. 4. Jaga energi fisik dan mental. Otak membutuhkan tubuh yang sehat untuk berfungsi maksimal. Tidur cukup, olahraga, dan makan makanan bergizi adalah investasi penting. Contoh nyata, kekuatan otak yang digunakan oleh orang sukses. Hill percaya bahwa banyak inovasi besar terjadi ketika seseorang fokus pada ide atau solusi tertentu. Tokoh seperti Thomas Edison dan Nikola Tesla menggunakan otak mereka untuk menangkap ide-ide dari alam semesta. Relevansi untuk Gen Z. Di era informasi ini, otak kita sering overload dengan data yang nggak penting. Bab ini mengajarkan kita untuk menyaring informasi dan fokus pada hal-hal yang mendukung tujuan. Misalnya, ganti scrolling media sosial tanpa tujuan dengan belajar sesuatu yang relevan untuk mimpi kamu. Kesimpulan, otak adalah pusat kendali pikiran yang bekerja seperti antena untuk menerima dan memancarkan ide. Pikiran positif yang dibalut emosi kuat akan memperkuat sinyal otakmu. Visualisasi, afirmasi, dan kolaborasi adalah cara efektif untuk memaksimalkan potensi otak. Jadi, besti sukses, mulai sekarang pastikan frekuensi pikiranmu selalu terarah pada hal-hal positif yang mendukung impianmu. Karena apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke hidupmu.